Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Pak Wikarso. Pada kesempatan ini Pak Wan akan menjelaskan tentang GLBB, gerak lurus berubah peraturan. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, percepatan dan perlajuan, dan GLB. Sekarang kita akan membahas pada pertemuan berikutnya adalah tentang gerak lurus berubah peraturan. Dari kalimatnya sudah dijelasin, gerak lurus berarti nanti geraknya pasti lurus gitu ya. Berubah peraturan, yang berubah secara peraturan. Bagaimana perubahannya, kok peraturan bagaimana, nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke. Jadi GLBB itu adalah gerak yang lintasnya lurus dan percepatannya tetap. Jadi yang dimaksud percepatan tetap ini adalah kecepatannya itu berubah secara peraturan. Jadi berubah ini, kata berubah digarisbawahi bahwa bisa bertambah, bisa berkurang. Lah, bertambah dan berkurangnya kecepatan itu beraturan. Jadi konstan, perubahannya konstan. Perubahannya tetap. Jadi tiap waktunya itu perubahannya tetap kecepatan itu namanya GLBB. Ya, jadi percepatan itu perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Jadi termasuk besaran vektor. Kalau dilihat grafiknya dikatakan bahwa GLBB tadi adalah percepatan konstan. Maka grafiknya kok coba dilihat sini, dalam waktu berapapun percepatannya tetap sama. Detik 1, detik kedua, detik keempat, detik ke-100 percepatannya tetap A. Ini namanya GLBB. Jadi grafik GLBB antara A dan T. Pada sumbu Y adalah A, percepatan, acceleration. Pada sumbu X adalah T, time. Sehingga grafiknya berupa garis mendatar seperti ini. Artinya ini mempunyai arti bahwa waktu berapapun percepatannya konstan. Ya, percepatannya tetap. Ini pada grafik GLBB. Kemudian grafik yang lain, grafik yang lain seperti ini. Kalau sumbu Y-nya adalah velocity, kecepatan, sumbu X-nya adalah time, maka grafiknya seperti ini. Grafiknya adalah lurus, miring, punya kemiringan. Nah, kalau dibuat ini, lihat ini. Pada detik pertama kecepatannya 2, detik kedua kecepatannya 4 meter per sekon, detik ketiga kecepatan 6. Lihat, perubahan tiap detiknya adalah konstan. Jadi detik pertama dari 0 ke 2 bertambah 2. Kemudian detik kedua dari 2 ke 4 bertambah 2 meter per sekon. Detik ketiga dari 4 ke 6 bertambah 2 meter per sekon. Ini namanya gerak lurus berubah peraturan. Berubah secara beraturan. Jadi kecepatannya berubah secara beraturan. Di sini contoh ini adalah bertambah. Jadi tiap detiknya bertambahnya adalah tetap. Bertambahnya 2 meter per sekon. Itu namanya GLBB. Jadi kalau ini grafiknya diingat, ini sumbu Y-nya velocity, sumbu X-nya adalah waktu. Dan ini contoh grafik yang dipercepat. Nah, ini contoh contoh grafik GLBB yang pertama ini. Di sini adalah GLBB yang dipercepat dengan kecepatan awal V0. Kalau grafik yang di sini V0-nya adalah 0. Jadi mula-mula diam yang di sini. Yang di sini mula-mula tidak diam, ada V0-nya di sini. Ya, ada V0-nya. Jadi sama grafiknya, cuma perbedaannya V0-nya 0 yang di sini V0-nya tidak 0. Kemudian yang di sini, contoh di sini V0-nya ada di sini, kemudian diperlambat, direm ya. Kalau kendaraan direm, diperlambat sampai posisi di sinilah kecepatannya 0 atau posisinya diam, berhenti di sini. Ya, ini jadi ini grafik GLBB diperlambat, ini grafik dipercepat. Nah, kalau grafiknya antara jarak dan waktu, grafiknya ini kalau dipercepat seperti ini. Ini posisi ya, posisi ini cepat, dipercepat seperti ini, diperlambat seperti ini. Jadi ini posisinya, nah, seperti ini diperlambat seperti ini. Posisinya. Nah, contoh Pak Wan sekarang akan
mungkin di SMP Anda sudah mendapatkan tentang rumus GLBB ya, pada di SMA ini kalian akan harus tahu rumus-rumus itu dari mana. Ada beberapa banyak hal, jadi untuk asal mula rumus pada bab ini banyak cara ya. Ya, Pak Wan di sini akan pendekatan grafis, pendekatannya pendekatan grafik. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa grafik GLBB seperti ini, antara kecepatan dan waktu, pada sumbu kecepatan, pada sumbu X adalah waktu seperti ini. V0-nya adalah kecepatan awal, VT ini kecepatan akhirnya. Jadi kalau dibuat grafik seperti ini. Nah, ternyata gradiennya, kemiringannya grafik ini adalah percepatan. Jadi percepatan. Nah, gradiennya adalah pakai tangan. Nah, tangan depan per samping. Ya, depan per samping. Depannya apa? VT min V0. Sampingnya apa? T. Sehingga percepatannya adalah V min V0 atau VT min V0 per T per T0. Jika kita asumsikan bahwa T0 inilah 0, mula-mula ngitungnya stopwatchnya adalah 0, maka persamaannya akan menjadi A V min V0 per T, sehingga ketemu persamaan satu adalah V sama dengan V0 plus AT. Kecepatan akhir V-nya, V0 kecepatan awal, A-nya percepatan, T-nya adalah waktu. Ya, seperti itu. Ini contoh dari grafik. Dengan masih grafik ini juga kita akan menentukan persamaan 2. Persamaan 2. Ya, jarak, untuk mencari jarak, berapakah jarak yang tempuh? Jarak itu bisa jadi dengan kecepatan rata-rata dikalikan waktu tempuhnya. Yang kemarin kecepatan rata-rata kemarin dikalikan waktu tempuh. Ataukah bisa juga luasan di bawah grafik. Luasan di bawah grafik. Ya. Kalau kecepatan rata-rata itu kan V0 plus V bagi 2, ini rata-ratanya. Dikalikan T, atau pakai luasan grafik. Luasan grafik di atas ini, yang di ini posisinya adalah trapesium. Luas trapesium jumlah sisi jajar dibagi 2 kali tinggi. Jumlah sisi jajarnya adalah V0 di sini sama VT sama V. VT sama V0 sama di sini posisinya. Sehingga jumlah sisi jajar berarti V0 plus VT dibagi 2 kali tinggi. Tingginya adalah T. T-nya waktu di sini. Nah, di sini. Rumus trapesium. Ya, sehingga rumusnya seperti ini. V0 plus V bagi 2 kali T. Nah, sehingga kalau dimasukkan jadi gini. Ya, kalau V-nya ini saya masukkan rumus yang pertama tadi, yang ketemu persamaan pertama, V-nya saya ganti V0 plus AT. Ini saya ganti V0 plus AT. Akan menjadi V0 plus V0 2V0 gitu ya. 2V0 plus setengah AT kali T. Ya, di sini akan menjadi gini. Nah, di sini ini dikalikan T ya, V0 2V0 dibagi 2 V0 kali T, V0 T. Kemudian ini setengah A T kali T berarti T kuadrat. Jadi ini ketemu persamaan yang kedua. Kemudian Pak Wan akan ingin persamaan ketiga. Persamaan ketiga itu adalah gabungan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Dari V0 plus AT sama dengan dan S V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi gabungan ini, substitusinya. Ya. Coba lihat sini. Kalau ini saya ubah, saya ingin mencari T-nya berapa. T-nya berapa. Nah, kalau dari persamaan ini menjadi T sama dengan V min V0 per A. Jadi di sini. Jadi dari persamaan ini saya cari T-nya. Kemudian dari persamaan ini dan persamaan ini saya substitusikan. Nah, V0-nya, T-nya di sini, T-nya ini T sama T kuadrat, T-nya saya gantiin. Saya ganti dia persamaan. Ya, ini saya masukkan di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini ada dua persamaan ini, saya gabung di sini. Jadi T-nya ini saya substitusikan dengan T persamaan ini. Nah, nanti setelah Anda kalikan, masing-masing kamu kalikan, nanti kan ketemu seperti ini. Kamu akan cari seperti ini. Ya. Seperti ini kok sudah sama penyebutnya 2A 2A. Nah, akhirnya ketemu di sini V kuadratnya V0 kuadrat plus 2AS. Ya, 2AS kali S seperti ini. Ini adalah persamaan ketiga.
Itu. Sehingga disimpulkan seperti ini 3 rumus GLBP. Pertama, V V0 plus AT. S V0 T V0 kali T plus setengah T kuadrat V0 kuadrat plus 2S. Dengan catatan A itu bernilai positif kalau dipercepat. Kalau diperlambat maka nilai A itu bernilai negatif. Itu ya, penggunaan rumus GLBP. Karena A adalah vektor, percepatan adalah vektor. Ya, jadi ada arahnya ya, dipercepat positif, diperlambat negatif. Ya, kalau sudah tahu asalnya, harapannya bisa hafal dengan sendirinya. Ya. Kalau ini animasinya seperti ini, coba Anda bayangkan ini positif. Ya, jarak taker timernya makin jauh seperti ini. Ya, ini jarak taker timernya makin jauh. Ini namanya dipercepat. Ya, dipercepat berarti A-nya positif. Nah, grafiknya seperti ini. Grafik posisi adalah grafik seperti ini, parabola. Ya, posisi. Sedangkan kecepatannya adalah ini. Ini tadi mula-mula diam, berarti mulai 0. Velocity-nya adalah sini 0. Nah, ini pertama. Sedangkan percepatannya adalah konstan. A-nya konstan dimanapun. Ya, jadi ada 3 grafik di sini. Ini grafik gerak GLBP dipercepat. Nah, gitu. Ya, mohon bisa dipahami. Ya, itu. Kemudian ini contoh yang diperlambat. Diperlambat, taker timernya makin mendekat ini. Ini berhenti. Ya, dilihat jarak titik-titik ini makin mendekat. Ini namanya diperlambat jarak taker timernya. Ya, grafiknya posisinya pada posisi dan waktu adalah grafiknya gini, parabola ke bawah. Kecepatannya lurus tapi ke bawah. Percepatannya di bawah 0 negatif tapi dia tetap. Ya, kalau tadi di atas 0, kalau ini di bawah 0 tapi konstan. Ya, ini contoh grafik yang diperlambat. Ini macam gerak grafik lurus tadi sudah Pak Wan menghilangkan grafik seperti ini, berarti ini percepatannya positif, V0-nya 0. Seperti ini rumusnya. Nah, ini ada V0-nya. V0-nya lebih dari 1, tidak 0 V-nya sama. Di sini V0-nya 0. A-nya yang negatif di sini. A-nya yang negatif. Ya, mohon maaf, ini A-nya bernilai negatif. Ya, ya, ini yang posisi sama waktu tadi. Ya, ini yang dipercepat, ini yang diperlambat. Ya, contoh yang sekarang kalau tadi gerak GLBB-nya yang horizon, sekarang geraknya vertikal. Yang pertama adalah gerak vertikal ke bawah. Sebenarnya rumusnya hampir sama, cuma karena ini geraknya vertikal maka percepatannya pakai percepatan gravitasi. Karena posisi kita di bumi, maka menggunakan percepatan gravitasi bumi. Ya, bisa diketahui 9,8, 9,8 ada yang 10, tergantung nanti soalnya apa. Ya. Sehingga rumus A acceleration-nya diganti dengan G, ya. Ini percepatan gravitasi, gravitation di sini. Ya. Nah, di sini ganti G. Kalau ini geraknya vertikal ke bawah, maka nilai G-nya positif karena ke bawah dipercepat. Ya, jadi kalau gerak vertikal ke bawah, kalau Anda menjatuhkan sebuah benda ke bawah, nah ini dipercepat. Nah, untuk gerak vertikal ke bawah, ini dilempar dengan kecepatan awal. Jadi ada kecepatan awal, ada V0-nya. V0-nya tidak 0, ada V0 dilempar ke bawah. Ya. Jadi V0 plus GT, S V0 T plus setengah GT kuadrat, V kuadrat dan V0 plus 2GS. S-nya adalah jarak lintasan diukur dari posisi awal. Ini panjang lintasannya dari posisi awal. Kalau benda di sini maka ya S-nya ini. Posisi di sini ya S-nya di sini. Ya, posisi di sini berarti S-nya sepanjang lintasan yang ditempuh oleh benda itu dari posisi awal. Itu adalah S. Ya, ini rumus gerak vertikal ke bawah. Nah, kalau gerak jatuh bebas seperti gerak vertikal ke bawah, cuma dia tanpa kecepatan awal.
tanpa kecepatan, berarti V0-nya adalah 0. Jadi di kalimatnya biasanya dijatuhkan, dilepas, itu namanya GJB, gerak jatuh bebas. Jadi V0-nya adalah 0. Ya. Sehingga kalau V0-nya 0, ya, maka V0-nya hilang. Jadi rumusnya VGT. Karena V0-nya 0. Di sini juga sama, karena V0-nya 0, maka jadi hilang V0-nya. Ya, jadi setengah GT kuadrat. S sama setengah GT kuadrat. Begitu yang ketiga, V0-nya 0, maka V0-nya hilang. Ini jadi rumusnya jadi ini. Jadi rumus GJB jadi 3 ini. V sama dengan GT, S sama setengah GT kuadrat, V kuadrat sama 2GS. Ya, inilah rumus jatuh bebas. Tergantung yang diketahui apa. Ya, kalau tanyakan waktu ya T sama V per G gitu. Tanyakan T di sini berarti ya akar 2S per G begitu. Ya. Macam-macam. Kalau tanyakan kecepatan akar 2GS gitu-gitu ya. Jadi dari sini silakan Anda bisa berkreasi apa yang tergantung yang ditanyakan apa. Kemudian gerak vertikal ke atas, sekarang geraknya dilempar ke atas. Tentunya kalau dilempar ke atas maka diperlambat, karena makin ke atas melawan gravitasi bumi maka dia akan diperlambat sehingga nilai G-nya negatif. Nilai G-nya akan negatif. Sehingga ini nilainya plus kali min jadi min gitu ya. Ini gitu. Ya, jadi negatif. Jadi rumusnya jadi V0 min GT. V0 T setengah min setengah kuadrat. V kuadrat sama V0 min 2GS. Jadi begitu. Ya. Nah, kemudian coba lihat nih. Pada saat di puncak, kalau kita lempar ke atas makin lama makin diperlambat sampai di puncaknya adalah dia berhenti. Di puncak ini berhenti. Kalau berhenti berarti V-nya adalah 0, kecepatan akhirnya 0. Kecepatan akhirnya. Nah, kalau V0-nya kan ada dengan dilempar dengan V0 dengan kecepatan mula-mula diperlambat sampai di puncak. Nah, di puncak berarti dia berhenti. V-nya adalah 0 sehingga di sini jadi 0. Ya. Nah, sehingga di sini ketemu waktu dari tanah ke puncak. Maka ini saya namakan TP. TP berarti V0 per G. Nah, ini V0 per G. Kemudian kalau waktu dari tanah kembali ke tanah, jadi dari tanah, kalau ini tangan kembali ke tangan lagi gitu ya, atau disebut dengan lama di udara, berarti waktunya dari saya makan Tmax. Tmax berarti 2 kali TP. 2 kali TP berarti 2 kali V0 per G. Karena waktu dari tanah ke puncak sama puncak ke tanah waktunya adalah sama. Jadi kalau dia dari tanah kembali ke tanah atau dari tangan kembali ke tangan lagi seseorang ini, berarti 2 kalinya dari TP itu. Ya. Kemudian di sini juga dampaknya kalau V-nya 0, nah ini 0, nah, jadi begini, sehingga nanti bisa mencari tinggi maksimum. Berarti cari S maksimumnya. S maksimum berarti V0 kuadrat per 2G. Itu untuk mencari rumus gerak vertikal. Jadi jangan dihafalkan tapi dipahami dan betul-betul dipahami, jadi sampai nanti hafal di luar kepala. Jadi ingatannya otak kiri otak kanannya jalan. Contoh soal GLBB mendatar. Benda yang semula diam didorong dengan sehingga bergerak dengan kecepatan 3 meter per kuadrat. Berapakah kecepatan benda setelah bergerak 5 detik? Kecepatan benda dimasukkan V0 plus AT. Karena mula-mula diam berarti V0-nya 0. Nah, tinggal dimasukkan. Ya. Contoh 2. Mobil yang semula bergerak terus dengan kecepatan 5 meter per sekon berubah menjadi 10 dalam waktu ini. Jadi kecepatannya berubah 5 dari 10 dalam waktu 6. Mobil itu mengalami percepatan tetap. Nah, berapakah jarak tempuh selang waktu 4 detik? Jadi kita cari dulu A-nya. Kita cari dulu A-nya. Ya, kita cari dulu A-nya. Kita cari dulu A-nya. Nah. Cari dulu A-nya. Setelah ketemu A, maka bisa cari S-nya dimasukkan seperti ini. Ya, bisa cari kan. Ini adalah meter ya, satunya meter S. Nah, kemudian di sini mobil melaju dengan kecepatan 72 km/jam mengalami pengereman, jadi ini perlambatan ya, itulah jarak yang tempuh. Nah, karena
mobil akhirnya berhenti, berarti kecepatan akhirnya adalah 0 ya. Jadi kalau dijadikan 72 km sama dengan 20 meter per sekon ya. Maka karena ini adalah perlambatan maka nilainya negatif, maka ini dimasukkan negatif, sehingga nanti ketemu jaraknya adalah 100 meter. Nah, contoh gerak vertikal ke bawah. Sebuah bola dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dari atas bangunan, tingginya 40 meter. Hitunglah kecepatan benda 1,5 sekon setelah dilemparkan kecepatan benda. Maka tinggal dimasukkan aja. Begitu ya. Ini G-nya positif. Nah, itu aja, tinggal masukkan aja. Nah, waktu yang ditemu sudah dimasukkan, S sama ini nanti dimasukkan S-nya 40, 10, G-nya 10, ketemu persamaan. Kemudian dibagi 5 masing-masing jadi 8, 2 T plus T. Akhirnya difaktorkan ya, seperti ini. Maka ketemu T1 min 4, T2 nya plus 2. Maka kita ambil yang positif karena tidak ada waktu yang itu negatif. Jadi waktunya adalah 2 detik gitu. Kecepatan benda pada saat di tanah berapa? Dimasukkan aja. T nya karena waktu yang sampai ditanya 2 detik dimasukkan 2 detik ya. Itu cara ini sama aja dengan cara yang rumus ketiga. Itu anak-anakku. Jadi intinya Anda pahami konsepnya dulu, baru nanti latihan. Contoh jatuh bebas GJB. Dari satu gedung yang tingginya 20 meter, 2 buah batu dijatuhkan secara berurutan. Massa kedua batu masing setengah dan 5 kg. Bila gravitasi bumi 10, tentukan waktu jatuh kedua batu itu. Jadi ada 2 batu yang masanya berbeda, setengah kilogram sama 5 kg. Nah, ternyata waktunya yang ditempuh itu adalah sama, yaitu pakai 2H/G karena massa tidak berpengaruh di sini. Ya, sama. Ya, massa tidak berpengaruh karena gaya geseknya diapitkan. Ya, jadi berapapun massanya, karena ini ketinggian yang sama, dijatuhkan ke ketinggian yang sama, maka waktunya sama, yaitu pakai akar 2H/G, 2S/G ya. Jadi pakai S, 2S/G. Ya ketemu. Jatuh bebas. Contoh yang vertikal ke atas. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. G-nya ini. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai tertinggi ya tadi dimasukkan tadi. V-nya 0 karena titik puncaknya adalah 0. Ketemu T sekon. Ya. V0/G tadi ya. Tinggi maksimum sama, dimasukkan. Karena maksimum berarti T-nya T puncak. T puncaknya 2 detik, berarti dimasukkan 2 detik. Ya. Kemudian waktu total berarti lama di udara 2 kali TP ya, 2 sekon berarti 2 kalinya berarti 4 detik. Begitu anak-anakku, pertemuan pada sesi ini. Selamat belajar, tetap semangat. Kawan berdoa semoga selalu dalam